Petani memperingati Hari Tani dengan menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria dan melakukan perbaikan. Aksi ini digelar di sejumlah tempat di Indonesia. Di Jakarta, petani menggelar aksi di depan gedung DPR, sejumlah kementerian, dan sekitar patung kuda. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan 9 langkah perbaikan. Massa juga membawa atribut pertanian, termasuk padi hingga jagung. Untuk mengamankan jalannya aksi, diturunkan 8.000 lebih personel gabungan TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana negara meredistribusikan tanah kepada rakyat sesuai mandat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian juga menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural di seluruh sektor, tidak hanya di agraria, di pertanahan, tapi juga kehutanan, tambang, kemudian konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, food estate, dan sebagainya. Kemudian juga reforma agraria itu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di pedesaan dalam bentuk kawasan produksi yang dimiliki oleh badan-badan usaha milik petani, milik nelayan, dan masyarakat adat. Jadi 3 agenda itu sebenarnya yang kita lihat bahwa ini belum sungguh-sungguh dijalankan. Yang terjadi justru adalah konflik-konflik agraria itu terus terjadi di 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo. Untuk mengetahui unjuk rasa Hari Tani di Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Edwin Chan dan juga juru kamera Riki Sultana di gedung DPR RI dan Fedriska Ananda serta Janifan Prapta di kawasan Patung Kuda. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Edwin di depan gedung DPR MPR. Edwin, apa saja tuntutan terutama terkait dengan persoalan agraria atau pertanian dan juga reformasi terkait dengan agraria? Selamat siang Juno dan juga saudara, terkait dengan apa yang disuarakan oleh para petani yang memang sudah hadir sejak pukul kurang lebih 9 pagi waktu Indonesia Barat di depan dari gerbang gedung DPR MPR Republik Indonesia Senayan Jakarta ini, sebagaimana yang diklaim oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, hadir lebih dari 10.000 petani yang sudah ada di depan dan mereka menyuarakan 24 masalah. Dan juga di sana dari masalah tersebut diterjemahkanlah juga ada 9 langkah atau 9 tuntutan mereka sebagaimana yang mereka inginkan dan sebenarnya diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya. Sebagaimana yang memang hari ini dirayakan Hari Tani Nasional 2025 pada tanggal 24 September, 24 masalah dan 9 langkah konkret ini kemudian diterjemahkan, dan juga yang menjadi sorotan utama yang pertama-tama dari segi masalah yang diusung oleh para petani di sini adalah terkait dengan ketimpangan penguasaan tanah yang semakin parah. Tadi disebutkan oleh Sekjen dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menyatakan memang dari pemerintah sendiri menggaungkan program dari salah satu astacita yakni ketahanan pangan. Namun keterlibatan petani kecil yang mereka memiliki lahan dan juga tanah mereka di kampung halaman mereka di daerah mereka masing-masing itu tidak begitu dilibatkan. Salah satunya adalah dengan ketimpangan kepemilikan tanah ini. Mereka menyatakan bahwa banyak investor dan juga para mereka yang memiliki uang dan juga memiliki kontrak dengan pemerintah atau mungkin dengan para pebisnis di daerah-daerah kemudian mengambil alih tanah kecil mereka dengan harga yang tidak sesuai dengan persetujuan awal. Lalu yang kedua adalah tentang pengusiran warga desa dari tanah garapan, permukiman dan juga kampung mereka. Melanjutkan dari poin nomor 1. Dan yang menjadi sorotan salah satunya adalah bagaimana yang telah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dari awal masa kepemimpinannya adalah bagaimana petani menyorot pada janji palsu reforma agraria. Ini disampaikan langsung oleh konsorsium karena mereka merasa terdapat tim percepatan reforma agraria nasional atau yang disebut dengan TPRAN dan gugus tugas reforma agraria GTRA yang dinyatakan belum sepenuhnya efektif. Jadi mereka memang dalam suara mereka, ekspresi mereka terhadap masalah-masalah ini menyorot pada beberapa hal tersebut. Dan lewat dari 24 masalah tersebut, 9 tuntutan diantaranya yang ingin dikemukakan nantinya ketika bertemu dengan perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah bagaimana Presiden dan DPR dapat menjalankan reforma agraria yang tadi sebagaimana diklaim sebagai janji palsu itu dengan bertanggung jawab langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang memang dijanjikan dalam kampanyenya. Lalu yang kedua adalah Presiden segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang memang sesuai dengan pasal
Pasal 33 Undang-Undang 1945 serta beberapa ketetapan MPR yang memang mengusung tentang reformasi agraria. Dan yang terakhir pastinya Presiden segera memenuhi hak perumahan, lalu juga tadi kembali meninjau dan melihat langsung kondisi di lapangan. Karena petani sebenarnya tidak muluk-muluk tadi katanya, tapi ingin dilihat langsung ke lapangan. Lalu dari segi pengamanan sendiri, Juno dan juga saudara, untuk Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju dengan Selipi telah diblokade oleh para petani, dan sampai sekarang masih ada beberapa petani yang dalam perjalanan pun ada beberapa aktivitas yang dilakukan sambil menunggu respons dari dalam gedung DPR. Nah, yang diharapkan berikutnya adalah bukan hanya anggota DPR, tapi para petani dari konsorsium juga mengharapkan adanya kehadiran menteri, nanti menteri baik itu pertanian, menteri perkebunan, dan juga menteri perikanan, karena memang ada perwakilan lain juga untuk bersama-sama berdialog membahas tentang 24 masalah dan 9 tuntutan tersebut. Jadi harapannya dapat ada dialog yang komprehensif. Juno. Ada dialog yang komprehensif antara petani dan juga wakil rakyat terkait dengan 9 tuntutan reformasi agraria. Dari gedung DPR, terima kasih rekan Edwin Jan. Lalu kita akan menuju ke kawasan Patung Kuda, ada rekan Fedriska Ananda. Fedriska, tadi ada 9 tuntutan terkait dengan permasalahan ketimpangan dan kesejahteraan dari para petani. Lalu seperti apa situasi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda? Ya, Juno, seperti halnya di DPR RI di mana masa aksi berkumpul sejak pagi, sama di depan Patung Kuda ataupun tempat di depan Monas, Monumen Nasional maksud kami, ini masa aksi juga berkumpul sejak pagi di mana mereka ini menyampaikan beberapa tuntutan terutama mengenai reforma agraria. Bagaimana kemudian pemerintah ini dituntut ataupun didesak untuk dapat melakukan reforma agraria ini secara lebih pasti begitu. Tadi kalau misalkan dari rilis yang kami terima sebetulnya ada 6 tuntutan yang dibawa oleh para masa aksi yang berasal dari Serikat Petani Indonesia, di mana mereka meminta pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria, kemudian untuk merevisi Perpres percepatan reforma agraria, kemudian untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang juga mendorong pembentukan undang-undang masyarakat adat, kemudian mencabut undang-undang cipta kerja yang menurut para petani ini membuat kemunduran ekonomi ataupun penghasilan bagi para petani, dan kemudian untuk membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria untuk mengawasi kinerja pemerintah terkait dengan reforma agraria. Tadi kalau misalkan kami juga sempat mewawancarai Wakil Ketua Umum dari Serikat Petani Indonesia, mereka mengatakan sebetulnya meskipun mereka di sini kurang lebih berjumlah 2.500 masa aksi, namun sebetulnya secara visi ataupun misi, spirit mereka ini sama dengan teman-teman yang ada di DPR, sehingga memang kemudian mereka tidak hanya menuntut DPR untuk melakukan reforma agraria, namun juga menuntut pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk juga dapat melaksanakan reforma agraria yang pro kepada petani. Tadi itu yang sempat disampaikan oleh salah seorang masa aksi kepada kami. Judo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari kawasan Patung Kuda, Jakarta, dan juga sebelumnya ada rekan Edwin Chan dari DPR MPR Jakarta.